Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Frank Lampard mengungkap insiden mata-mata Marcelo Bielsa. Ketika Lampard masih menukangi Derby County, Bielsa pernah memata-matai anak asuhnya jelang laga Championship melawan Leeds United. Lampard pun mengkritik keras tindakan tidak terpuji yang dilakukan Bielsa tersebut. Tapi jelang laga akhir pekan nanti, Lampard berusaha menurunkan tensi antara dirinya dengan Bielsa. Dalam sesi jumpa pers, seperti dikutip dari laman goal.com, Lampard ditanya mengenai insiden mata-mata yang pernah melibatkan dirinya dan Bielsa. Lampard hanya menjawab, itu sudah lama berlalu. Jadi, pelatih 42 tahun itu berkesimpulan tidak akan memikirkan kejadian itu lagi jelang laga di Stamford Bridge. Satu-satunya hal yang dipikirkan Lampard jelang laga kontra Leeds adalah bagaimana Chelsea bisa meraih poin maksimal nantinya. Lampard tidak mau mengingat lagi insiden mata-mata dan ingin menghormati Bielsa sebagai pelatih. Ia juga tidak mau menganggap enteng Leeds dan menyebut mereka sebagai tim terkuat yang pernah ia hadapi di Championship. Gilmour dapat dukungan dari Lampard untuk kembali bersinar di tim utama Chelsea. Setelah sempat dilanda cedera lutut, Billy Gilmour sepertinya sudah siap bertanding lagi bersama tim utama Chelsea. Gilmour yang sempat absen selama 4 bulan kembali memperkuat tim utama ketika Chelsea menang 0-4 melawan Sevilla. Pelatih Chelsea Frank Lampard kini telah memberikan kesempatan kepada Gilmour untuk tampil lagi. Berbicara dalam sesi jumpa pers menjelang pertandingan menghadapi Leeds United, seperti dikutip dari Metro, Lampard mengungkapkan bahwa ia masih membutuhkan Gilmour. Pelatih berusia 42 tahun itu mengatakan bahwa sang pemain mungkin akan mendapat lebih banyak menit bermain, terutama di pertandingan pamungkas fase grup Liga Champions. Meski telah membuka peluang untuk memainkan Gilmour, juru taktik asal Inggris itu juga menegaskan bahwa gelandang 19 tahun itu akan menghadapi persaingan yang ketat untuk tim utama. Saat ini, Chelsea tidak mempunyai satupun pemain yang tengah cedera. Oleh karena itu, menurut Lampard, para pemain terutama pemain tengah akan saling berebut tempat di tim utama. Persaingan yang akan dihadapi Gilmour untuk mendapatkan tempat di lini tengah tim utama memang tidak mudah, tapi Lampard memberikan dukungannya untuk sang gelandang. Ia menilai bahwa Gilmour punya kualitas. Jadi, dengan kualitas yang dimilikinya, Super Frankie berpikir bahwa gelandang asal Skotlandia itu akan dapat bersaing. Arsene Wenger menyebut Giroud sebagai seorang striker luar biasa. Wenger adalah pelatih pertama yang berhasil membawa Giroud menuju Liga Premier Inggris setelah performa mengesankan sang striker di Montpellier. Selama menukangi Arsenal, Wenger selalu percaya pada Giroud. Pemain asal Prancis itu hanya tersisih di akhir karirnya pada 2018. Tepat ketika ia pindah ke Chelsea dan Arsenal mendapatkan Pierre-Emerick Aubameyang. Sekarang berbicara kepada CBS Sports secara eksklusif, Wenger memuji penampilan mantan anak asuhnya tersebut. Ia menyebut bahwa Giroud selalu diragukan, entah di Premier League ataupun di timnas Prancis. Tapi, Giroud selalu menanggapi keraguan itu dengan kualitas serta mental dan motivasi yang kuat. Jika tidak dimainkan, Wenger menuturkan bahwa Giroud masih akan tetap percaya diri. Untuk itu, ia menyimpulkan bahwa Giroud adalah penyerang yang luar biasa. Mental luar biasa itu pula yang membuat sang striker berhasil catatkan lebih dari 100 caps untuk timnas Prancis. Oleh karenanya, mantan pelatih Arsenal itu menambahkan bahwa Giroud layak mendapat segala pencapaiannya tersebut. Ketika meninggalkan Arsenal, Giroud mengakhiri catatan 105 golnya bersama pasukan Arsene Wenger dan membuka lembaran baru bersama Chelsea. Sayang, di bawah asuhan Frank Lampard, Giroud menjadi pilihan kesekian.
Tapi dengan performa mengagumkan belakangan ini, semoga saja Lampard akan lebih sering menurunkannya sebagai starter. Presiden FIFA jawab keluhan Premier League terkait VAR. Pada mulanya, VAR diperkenalkan untuk membantu kinerja wasit agar dapat memimpin sebuah pertandingan dengan seadil-adilnya. Tapi, dalam prakteknya, VAR justru menimbulkan sejumlah kontroversi, seperti yang terjadi di Premier League. Penggunaan VAR di kompetisi kasta tertinggi Inggris bahkan dinilai telah merusak pertandingan. Menanggapi banyaknya keluhan terhadap VAR, terutama di Inggris, Presiden FIFA Gianni Infantino akhirnya angkat bicara. Infantino menuturkan bahwa VAR tercipta untuk membantu sepak bola, bukan menghancurkannya. Ia juga mengingatkan bahwa VAR adalah teknologi yang baru, jadi wajar jika masih ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam prakteknya. Bukannya menyalahkan VAR, Infantino meminta orang-orang untuk menyalahkan kurangnya pengalaman orang yang mengoperasikannya. Atas ketidaksukaan Premier League, Infantino juga menawarkan solusi. Jika Premier League tidak suka dengan VAR, maka Presiden ke-9 FIFA itu tidak melarang Premier League untuk tidak menggunakannya lagi. Sejak diperkenalkannya VAR, para penikmat sepak bola berharap agar wasit dapat berlaku lebih adil lagi. Tapi setelah 2 tahun diperkenalkan, VAR masih saja menimbulkan kontroversi. Frank Lampard harapkan kontrak baru dari Chelsea. Seperti dikutip dari Sky Sport, Lampard mengungkapkan bahwa tidak terasa 18 bulan telah ia jalani sebagai pelatih Chelsea. Baginya, menyaksikan perkembangan seorang pemain menjadi lebih dewasa adalah hal yang menyenangkan. Untuk itu, ia ingin melihat perkembangan para pemainnya dan akan senang menerima kontrak jangka panjang. Dalam sesi wawancara yang sama, Lampard juga mengakui bahwa dirinya adalah orang yang beruntung karena bisa menangani The Blues, klub yang ia cintai sepanjang hidupnya. Ia ingin meraih kesuksesan bersama klub. Meski inginkan bertahan lebih lama di Chelsea, Lampard tahu bahwa hanya London Birulah yang berhak menentukan masa depannya. Pria 42 tahun itu paham betul bahwa masa depannya di Chelsea juga akan ditentukan dari hasil yang ia dapat selama menangani mantan timnya tersebut. Mantan gelandang timnas Inggris ini memang ingin bertahan selama mungkin sebagai pelatih Chelsea. Tapi ia tidak terlalu memikirkan hal itu dan hanya ingin memikirkan setiap pertandingan yang harus ia hadapi. Di bawah asuhan Lampard, Chelsea berhasil mengamankan tiket Liga Champions pada musim 2019-2020. Lalu, meski hanya mengandalkan skuad berisikan pemain-pemain muda, sekarang mereka menjelma menjadi kandidat juara Premier League. Atas performa impresif Lampard ini, semoga keinginannya bertahan lebih lama dapat benar-benar terwujud. Billy Gilmour jadi target dari raksasa Italia. Raksasa Italia yang dimaksud tengah meminati Gilmour adalah Napoli. Calcio Mercato mengabarkan bahwa Partenope meminatinya sejak musim lalu karena bakat yang ia miliki. Gelandang berusia 19 tahun itu memang hanya memiliki tinggi 170 cm, tapi ia memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Direktur olahraga mereka, Cristiano Giuntoli, disebut ingin memantau permainan Gilmour lebih dulu. Ketika pemain Skotlandia itu tiba nanti, Napoli disebut akan memahami bagaimana ia beradaptasi dengan taktik Gennaro Gattuso sebelum akhirnya melakukan transfer permanen. Oleh karena itu, Napoli ingin meminjamnya terlebih dahulu. Demi melancarkan kedatangan Gilmour, Il Partenope bahkan dikabarkan siap melepas salah satu pemainnya, Stanislav Lobotka, yang memang jarang mendapat menit bermain. Sejauh ini ada 2 klub Spanyol yang dikabarkan tengah berminat pada Lobotka. Kemungkinan besar ia akan ditumbalkan guna memberi ruang kosong untuk Gilmour. Selama 2 musim terakhir, Gilmour menjadi salah satu pemain muda yang berhasil menembus skuad utama Chelsea asuhan Frank Lampard. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues?
Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe everyone!